Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati dan saya banggakan pendiri Masjid At-Thahir, Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, dan keluarga besar yang saya hormati, jajaran kementerian yang hadir yang saya hormati, para alim, para ulama, para hadirin yang berbahagia, pemirsa dimanapun berada yang saya hormati. Alhamdulillah kita ini oleh Allah diajarkan untuk 1 bulan berpuasa, menahan hawa nafsu yang paling dasar yang dimiliki oleh manusia. Basic instingnya manusia diajarkan untuk ditahan hawa nafsunya. Karena apa? Karena kita ini sebagai manusia kelak akan bertanggung jawab kembali kepada Allah. Sebab sebelum kita ke dunia ini, kita sudah pernah berjanji kepada Allah. Dan kita pernah diregister secara khusus oleh Allah. Didaftarkan dalam registrasi makhluk yang dikirim ke dunia untuk nanti kembali kepada Allah. Registrasi kita diregister di cloud-nya Allah. Jadi dunia ini ada cloud-nya, ada hard disk-nya. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj ditunjukkan kotak segala tahu yang berisi rancangan dan program kehidupan di dunia. Cloud itu dikenal dengan nama Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud adalah cloud-nya Allah, dan semua agama mengenal cloud itu, hanya namanya yang berbeda-beda. Orang Nasrani, orang Yahudi menyebutnya Tabut Sulaiman. Orang Yunani menyebut kotak Pandora. Orang Jepang lebih fleksibel menyebut kotak Doraemon. Itu adalah sebuah pandangan dan bayangan tentang cloud, tentang hard disk, tentang kotak di mana disitulah catatan seluruh kehidupan ada. Dan kita mengenal itu dengan nama Lauhil Mahfud. Dan sebelum kita ke dunia, kita sudah dicatatkan di situ, diregister di situ. Dengan ditanya, alastu birabbikum, kamu lupa tidak kalau aku ini Tuhanmu kalau kamu turun ke dunia? Maka nyawa kita menjawab, ruh kita menjawab, qalu bala syahidna, iya ya Allah, aku akan tetap menjadi saksi bahwa engkau adalah Allah. Fanfuhur ruh, maka ruhani itu dikirim ke dunia, menembus beberapa lapis langit, kemudian ditempatkan dalam jasad, yang jasad itu adalah diproduksi atau diesembling oleh orang tua kita masing-masing dari nutfah makanan yang ada di muka bumi. Nutfah itu diesembling, kemudian dijadikan segumpal darah dan dijadikan segumpal daging, dan di dalam daging itulah nyawa bersemayam. Kemudian diproses dalam waktu 9 bulan, dan selama 9 bulan kemudian keluar. Dan ketika keluar, maka yang nampak adalah jasad, dan jasad itu wujudnya mirip dengan yang mengesembling atau yang menyatukan. Kalau yang mengesembling itu Indonesia, maka keluarnya kecil-kecil dan pesek-pesek. Kalau diesembling oleh orang tua di Eropa, maka keluarnya tinggi besar, rambutnya merah. Kalau diesembling di Arab, cantik dan ganteng. Kalau di Cina, tembem sipit. Kalau di Afrika, hitam gosong. Nah, kalau yang ngesembling itu cantik sama ganteng, yang keluar kayak ini. Ini sesuatu. Nah, assembling ini. Nah, generasi berikutnya di assembling. Kalau nenek moyang manusia namanya Nabi Adam dan Siti Hawa, ini pile up.
Jadi raga dan nyawanya dibuat di akhirat turun ke sini. Nah, begitu nyawa itu di sini, maka nyawa akan merekam kehidupan selama orang itu ada. Dan ketika nyawa turun diberi paketannya masing-masing. Paket nyawanya seberapa, paket ekonominya seberapa, paket hartanya, jodohnya seperti apa. Dan teknologi cloud itu sekarang diduplikasi oleh teknologi kehidupan modern, bahwa seluruh kehidupan hari ini diatur oleh sebuah provider atau sebuah hard disk yang ada di langit, yang namanya satelit-satelit yang ada di langit, yang kemudian diturunkan programnya ke dunia lewat kartu-kartu yang ditaruh di handphone masing-masing. Maka apapun yang dilakukan oleh handphone akan tercatat di kartu-kartu yang tersedia. Provider akan mencatat semuanya. Makanya jangan sekali-sekali korupsi menggunakan handphone, karena jejak digitalnya tidak akan pernah hilang. Begitu juga manusia melakukan apapun pasti akan dicatat oleh nyawa yang ada di dalam raga. Maka tugas daripada nyawa ini adalah merekam seluruh kehidupan. Sementara jasad yang terbuat dari dunia, dia akan punya watak dunia. Tangan ini assembling dunia, dia punya watak dunia. Seluruh tangan laki-laki pasti menginginkan sesuatu yang indah untuk disentuh. Apakah itu perempuan atau apa, semua tangan laki-laki sama. Tangan Pak Menteri juga sama, tangan Pak Kiai juga sama, tangan saya juga sama. Yang bedakan cuman rimnya saja. Insya Allah kalau Kiai itu rimnya cakram. Jadi kalau mau dorong berhenti langsung mandek. Nah itu, nah semua, nah yang dilakukan tangan, yang dilakukan oleh mata, yang dilakukan oleh kaki, semua direkam oleh ruhani. Makanya ruhani itu kerjaannya seperti kerjaan kartu memori. Saya di syuting hari ini, seluruh pekerjaan saya direkam oleh syuting ini, dan semua direkam di dalam kartu memori. Setelah rekamannya itu selesai, nanti kemudian yang nyuting marah, kemudian syutingnya dibanting, nggak apa-apa, diinjak-injak nggak apa-apa. Yang penting memorinya masih ada, rekamannya masih ada. Begitu juga handphone dipakai apapun, rekamannya ada, pulsanya juga akan kepotong, dirusak handphonenya selagi memoranya masih ada, jejak digital di hard disk besarnya masih ada. Teknologi itu terduplikasi. Makanya kartu bisa saling kirim file, bisa saling kirim gambar, bisa saling kirim foto. Begitu juga nyawa bisa saling kirim doa, nyawa bisa saling kirim Fatihah, nyawa bisa saling kirim bacaan Al-Quran. Yang penting punya cara untuk mengirimkannya. Kalau kartu dikirimkan dengan wifi, kalau tidak punya wifi, cari wifi gratisan. Free wifi di warung-warung. Makanya doa juga sama, kalau disampaikan harus ada wifi-nya. Kalau tidak punya wifi, cari wifi gratisan. Wifi-nya siapa? Wifi-nya Nabi, wifi-nya wali. Kalau free wifi itu .co.id, kalau wifi-nya Nabi ila hadratin nabiyil mustofa. Kalau wifi-nya wali wa ila jami'il auliya illa minal masyariq ila maghribiyah. Itu sama. Makanya nyawa dari dulu kita diajari tawasul. Tawasul itu sesungguhnya adalah apa? Tawasul adalah kirim-kirim data, kirim-kirim Fatihah, tapi kita menggunakan wifi-nya para nabi. Makanya kalau ada orang tidak percaya doa bisa dikirim, itu mungkin orang yang tidak memahami prinsip pekerjaan tawasul dan pekerjaan cloud. Kita tidak perlu datang ke Liverpool, kita tidak perlu datang ke Amerika untuk melihat tinjunya Mike Tyson atau sepak bolanya MU sama Liverpool. Tapi kita cukup tunggu di depan masjid, di depan rumah kita masing-masing, di depan televisi. Nanti ada yang nyuting di lokasi, oleh sang nyuting dinaikkan ke satelit, kemudian oleh satelit dibagi ke seluruh dunia. Maka semua mendapatkan bagian yang sama, tanpa harus kemana-mana. Makanya kalau ada orang tidak percaya doa bisa dibagi, orang itu nggak punya TV. Nah ini sesungguhnya sistem kerja cloud itu sudah diajarkan. Makanya kita ini sesungguhnya hari ini
apa yang dilakukan oleh kita ini, bagaimana rekaman kita bagus. Nah, yang membuat rekaman kita nggak bagus itu karena hawa nafsu dunia. Nah, jasad ini wataknya dunia, maka jasad ini suruh merekam yang bagus itu susah karena wataknya dunia. Sementara rohani harus laporan dengan yang bagus, bagus. Maka agar rekamannya bagus, nafsunya diturunkan lewat puasa. Kita disuruh menahan hawa nafsu, insya Allah. Kalau tangan nafsunya sudah turun, megang yang jelek, subhanallah, maka rekamannya subhanallah. Mata melihat sesuatu, masya Allah, rekamannya masya Allah, rekamannya bagus. Tapi kalau nafsunya gede, rekamannya nggak pernah bagus. Lihat apa, wow, rekamannya wow, wo gitu rekamannya. Lihat apa, orang beli TV, kredit, rekamannya kredit. Tapi kalau nafsunya udah turun kendo, masya Allah, alhamdulillah, sendalnya hilang. Kalau nafsunya masih tinggi, kambing yang nyuri. Nanti kemudian ketika di print out keluar kambingnya dipanggil sama Allah. Hei Bing, kenapa kamu ada dalam hatinya orang ini? Saya nggak terima sama orang itu ya Allah. Masa saya dituduh nyuri sendal, padahal dia kan tahu seumur-umur gak ada kambing kok nyuri sendal. Saya nggak terima dia. Loh, ini rekamannya bagus. Makanya kalau orang ini rekaman nafsunya udah kendo, turun enak. Apapun rekamannya bagus. Bahkan lihat ayam naik masjid, rekamannya bagus. Alhamdulillah ada ayam naik masjid At-Thahir. Kapan ayam itu berak? Begitu ayam itu berak jerat, alhamdulillah, akhirnya saya bisa praktek toharoh, membersihkan tai ayam dari atas masjid. Rekamannya selalu bagus. Makanya orang kalau rekamannya bagus ini indah. Jadi kita ini biar rekamannya bagus, sambil sekali-sekali download file-file Allah di Lauhil Mahfud, kita download. File Al-Quran kita download. Kalau kuat download 30 juz, kita download 30 juz. Kalau kuatnya cuma download Yasin, kita download Yasin. Kalau kuman downloadnya cuma kulhu, ya kita download kulhu. Kita cari counter-counternya. Kalau mau download 30 juz, counternya Pondok Tahfidzul Quran. Kalau cuma mau download Yasin, cari counter Yasinan. Kalau cuma mau download kolhu, cari counter kecil namanya tahlilan. Kalau ibu-ibu mau download satu huruf gak apa-apa, karena bisanya cuma satu huruf. Kalau dipanggil suaminya jawab nun, itu juga satu ayat Al-Quran. Loh, ini di download. Jadi ketika nanti kita bisa pulang, ini rekamannya biar bagus. Karena jasad ini rekamannya gak pernah bagus. Diajak sholat masih saja dunia. Allahu Akbar, ini wajahtu wajhiyah. Tapi karena mata itu dunia, begitu bar ini wajah tuh lihat dunia, sarungnya bolong. Keping ini dunia, Allahu Akbar, ting ting ting, bakso keluar, bakso rekamannya bakso. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Lama ini lama ini. Rekaman ini gak pernah bagus. Makanya orang itu kalau nafsunya diturunkan, nafsu dasarnya turun, insya Allah rekamannya bagus. Makanya nafsu itu jangankan ke barang haram, ke barang halal pun bisa merusak hubungan kita kepada Allah. Contoh, orang hidup di Jakarta, ya mungkin Pak Erik di Jakarta dari kecil, tapi sekian lama hidupnya di Amerika. Nah di sana tiba-tiba di sini rindu makanan Amerika, mungkin rindu namanya apa yang bulat itu, yang burger. Wah, pengen burger terenak di Los Angeles. Dalam 1 bulan merindukan itu. Akhirnya kemudian sampailah pergi ke Los Angeles. Begitu di Los Angeles, burger itu nggak ada yang buka karena hari libur. Akhirnya setiap hari membayangkan burger itu. Satu ketika kemudian main
ke rumah Menteri Pertahanan Amerika. Di situ disuguh burger yang sama. Hati-hati, jangan dimakan, karena itu halal buat jasmani, haram buat ruhani. Karena begitu dimakan, nikmatnya pasti luar biasa, karena 1 bulan didorong oleh nafsu makan burger itu. Akhirnya begitu dimakan, nikmatnya luar biasa. Akhirnya kemudian main lagi ke rumah Bapak Menteri BUMN-nya Amerika. Ternyata Menteri BUMN Amerika habis main dari Menteri Pertahanan, dikasih oleh-oleh burger yang sama. Begitu disuguhkan, silahkan Pak Erik, ini burger paling enak. Karena sudah keturutan di rumahnya Menteri Pertahanan, maka nafsunya sudah nggak ada. Akhirnya kemudian karena nggak enak dimakan juga. Begitu dimakan juga, apa yang terjadi? Enak yang kemarin di rumahnya Pak Menteri Pertahanan. Bayangan ini akan hadir enak yang kemarin. Begitu kita membayangkan yang kemarin, kita ribut sama Allah. Karena hari ini kita dibagi burger yang itu, masih tidak terima membayangkan burger yang kemarin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Inilah makanya nafsu yang turun kemana-mana, kita akan bisa melihat di mana-mana ada jamalullah, ada keindahan Allah. Dan disitulah orang yang merasa dimanapun ada Allah, karena kita nafsunya turun, akan menjadi orang yang takut kepada Allah. Dan takwa itu adalah apa? Takwa adalah kemanapun kita menghadapkan wajah, kita merasa diawasi oleh Allah. Dan teknologi itu sekarang diduplikasi oleh manusia. Teknologi cloud itu, teknologi cloud itu diduplikasi. Jadi teknologi hari ini sesungguhnya adalah teknologi yang sudah dibayangkan dan sudah diperlihatkan oleh Allah. Karena Nabi kita adalah Nabi yang naik ke langit. Nabi yang naik ke langit ditunjukkan cloud. Dan sekarang dengan teknologi cloud itu, kita hanya berhubungan dengan harddisk itu. Kita berhubungan dengan harddisk itu. Makanya dunia ini percepatannya luar biasa, karena semuanya kemudian menggunakan cloud. Percepatan inilah yang membuat hidup kita serasa ngos-ngosan, serasa capek. Bahkan dengan cloud ini kita bisa melakukan apapun. Dunia kita ada di dalam smartphone. Apapun jejak digitalnya sekarang ada di situ. Dan file dunia semuanya ada di situ. Makanya kalau sekarang ada corona, nggak usah heran. Corona ini bukan penyakit aneh. Karena apa? Corona ini sifatnya transnasional. Karena manusia kehidupannya sekarang transnasional. Dan corona bukan penghambat. Karena corona hanya minta social distansi. Corona itu hanya minta pembatasan, social distansi. Sementara kalau corona hanya minta social distansi, maka 10 tahun yang lalu kita sudah di social distansi oleh teknologi. Jadi teknologi sudah mensosial distansi manusia semenjak 10, hampir 15 tahun yang lalu. Dulu sebelum corona pun kita sudah bisa tidur di kamar tanpa harus membaca koran. Kita bisa membeli sesuatu tanpa harus pergi ke warung. Kita bisa melihat sesuatu tanpa harus ke tempatnya. 10-20 tahun yang lalu itu nggak bisa, karena teknologi cloud ini belum ada. Sekarang orang ngaji pun tidak harus kemana-mana. Makanya teknologi cloud ini adalah teknologi yang harus hati-hati, karena kita mencari Tuhan juga ada di situ, mencari setan juga ada di situ. Cari jalan menuju Tuhan juga ada, cari jalan menuju setan juga ada. Dan sudah 10 tahun yang lalu. Kalau kita ini kan orang-orang kuno, orang-orang manual, orang-orang yang masih kuno. Dulu kalau kita mau lihat Afrika, kita ini masih nunggu flora dan fauna. Seharian ditunggu yang datang Pak Harmoko. Seharian ditunggu yang datang Pak Murdiono. Sekarang dengan teknologi baru, kita tinggal buka saja. Tinggal buka, nggak harus kemana-mana, nggak harus berdesak-desakan di depan TV. Kita tinggal ketik tengu Afrika, keluar. Kucing Afrika, keluar. Apapun yang ada di situ bisa keluar semua. Itulah. Jadi semuanya tersedia dan semuanya ada. Dulu kalau kita rindu kepada kekasih, kita ini masih menggunakan kata-kata yang sangat panjang.
Dan kata-kata itu menghasilkan industri kerinduan. Industri kerinduan, ada industri kertas warna pink, ada industri pulpen warna merah, ada industri perangko, ada industri pos, dan semuanya sekarang tidak ada. Karena apa? Itu sudah tidak dibutuhkan. Runtuh semua, ini dunia baru. Dan itu terjadi sebelum corona. Maka sesungguhnya corona ini bukan sesuatu yang istimewa. Dia penyakit yang terlambat. Dia menakutkan karena menyebabkan kematian, itu aja. Jadi dia bukan problem teknologi, bukan problem apa. Dulu kita rindu tulis surat, untukmu kekasihku, aku sedang merantau dalam pendidikan. Entah kenapa aku malam hari ini merindukanmu. Setiap melihat bayang-bayang sesuatu, aku seperti melihat bayang-bayangmu. Perih kekasihku. Seperti kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Itu dulu. Tapi aku yakin kau pun merindukanku. Karena angin yang berbisik malam hari ini membisikkan bahwa kau dan aku sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Nah, ini terus ditulis, masukin amplop, terus perangko diambil, didilat, templek ke. Nah, itu sekarang hilang. Makanya kebanggaan Pak Pos juga hilang, apa industrinya hilang semua. Kalau kita rindu tinggal gitu dikirim gitu aja. Cukup di bawahnya ada tulisan kalimat pendek. Dulu kalimat terakhirnya adalah 4 kali 4 16. Sempat dan tidak sempat harus dibalas. Sekarang tulisannya MH gitu. Mah itu aja tulisannya. Ini dunia baru dan semuanya runtuh. Makanya ini dunia baru dan semua harus disongsong ini. Dulu wartawan di mana-mana ada, sekarang wartawan media cetak sudah mulai tidak ada. Kursusan berhenti. Ini adalah dunia baru dan itu terjadi sebelum ada corona. Maka sesungguhnya kita semua sedang dihadapkan pada sebuah dunia yang sama sekali baru, dunia yang kita tidak akan bisa mengendalikan kalau kita tidak belajar bagaimana memahami dunia yang baru. Inilah kehidupan sekarang. Uang digital, kalimat digital. Dulu buku-buku yang ditulis untuk anak-anak kita, kandel alus, sekarang tidak ada karena semua nulisnya pakai keypad. Dan semuanya transnasional. Semuanya transnasional, makanan transnasional, budaya transnasional, teknologi transnasional. Bahkan penyakit sekarang sudah berubah menjadi penyakit transnasional. Itu hal yang wajar dan hal yang biasa. Maka kita sebagai kaum muslimin menghadapi situasi seperti itu bukanlah sesuatu yang mudah, karena ini dunia. Dan dunia ini adalah apa yang harus kita lewati untuk kembali kepada akhirat. Maka agama pun harus hati-hati dan waspada dalam situasi ini. Karena apa? Agama dipakai oleh orang di dunia dan dunia berubah dan berkembang. Maka pemahaman orang terhadap agama pun juga tidak statis, dia akan dinamis. Nah, hal-hal seperti ini harus direspon dengan bagus. Ngaji sekarang sudah tidak lagi datang ke tempatnya hanya karena di sini masjidnya bagus, maka kita tidak virtual, tapi kita datang ke masjid ini karena sekalian melihat mahakarya Masjid At-Thohir yang dibangun oleh Bapak Erick Thohir. Lihat, dan ternyata masjid ini luar biasa. Dan masjid ini mungkin suatu saat hanya akan ada orang yang sholat, karena jamaah berikutnya adalah akan sholat di Masjid At-Thohir secara virtual. Itu bisa terjadi. Tinggal dicari dasar hukumnya, karena selama pandemi juga sudah ada Jumatan virtual. Dan teknologi ini tidak pandang apapun, tidak pandang bulu, semuanya bisa pakai, seluruh dunia bisa pakai, di pedalaman dunia manapun bisa pakai. Nah, ini dunia yang berkembang, maka responnya hati-hati. Kita sebagai orang beragama, kita sebagai orang muslim, kita harus waspada dengan perubahan ini. Dan ini bukan sesuatu yang harus dihentikan. Karena apa? Kita tidak mungkin bisa menghentikan pergerakan peradaban seperti ini. Karena apa?
agama bergerak seiring dengan perjalanan manusia yang bergerak. Tantangan-tantangan ini pasti akan ada, karena manusia pada dasarnya adalah manusia itu dinamis. Perubahan pasti terjadi. Dari manusia yang bercocok tanam menggunakan sapi, manusia kemudian capek menggantikannya dengan traktor sehingga sapi istirahat, dan sekarang menjadi traktor. Nanti traktor juga lama-lama akan istirahat dan kita nggak tahu akan terjadi apa. Udah agama seperti itu. Makanya jangan hitam putih. Misalnya saya kiai, saya bisa mengajarkan agama yang baik, bagaimana sholat yang baik, tapi sholat itu nutup aurat. Karena kita di dunia tutup aurat itu urusannya kain itu urusannya pabrik kain. Urusan pabrik kain kiai sudah tidak tahu entah siapa yang memproduksi kain, karena kain urusannya pabrik kain. Sholat itu harus toharoh itu urusannya pakai air itu urusannya sekarang pakai sanyo. Kiai sudah gak sanggup mikir sanyo, ada urusan yang ngurus sanyo karena dia dunia. Setelah dari sanyo diurus pakai pipa, yang ngurus pipa pabriknya lain lagi. Kiai bisa ngajarkan haji yang paling mabrur sekalipun bisa diajarkan, tapi urusan pemberangkatan itu urusannya pesawat urusannya Boeing sama urusannya Airbus, itu urusannya Yahudi sama urusannya Nasrani. Makanya hati-hati, kalau Yahudi kamu bunuh semua, kamu bisa pergi haji dengan berenang. Ini dunia seperti itu. Kita nggak bisa terus kemudian ini. Makanya pemerintah Arab Saudi menyambut tamunya Allah juga sama, karena tamu itu berbeda-beda. Urusan haji, urusan tawaf bisa ditata oleh kaum muslimin, tapi urusan penginapan difasilitasi oleh pemerintah Saudi, tapi pemerintah Saudi manggil orang Amerika yang juga bukan Islam, namanya Paris Hilton, untuk membangun hotel Hilton. Semoga tahun depan atau tahun berikutnya pemerintah Saudi memanggil Pak Erick Thohir untuk membangun hotel At-Thohir di Saudi Arabia. Itu. Kalau selama ini kemudian orang capek di sana, mungkin karena tamu Allah berbeda-beda. Ada yang makanannya adalah makan unta, mungkin capek makan unta, maka kemudian pemerintah Saudi memanggil ayam goreng dari Amerika. Maka tidak tertutup kemungkinan nanti pemerintahan Saudi Arabia memanggil Pak Buas untuk apa? Membangun rumah makan di Saudi Arabia. Itu penting. Karena apa? Ini dunia. Makanya agama begitu dipakai oleh manusia, dialah bukan sesuatu yang bisa independen, dia tidak freelance, karena dunia ini adalah bagaimana kita menanam untuk kehidupan akhirat. Maka manusia terdepan, manusia yang milenial adalah manusia yang bisa memahami bahwa semua saling terkait dan saling membutuhkan. Semoga semua yang kita lakukan malam hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Masjid At-Thohir menjadi masjid yang semakin makmur untuk syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kita dengarkan nasihat dari Gus Muwafiq. Memang itu adalah ciri khas dari beliau ya, pengajiannya tidak membuat kening berkerut gitu kan ya. Pengajiannya santai, diselingi dengan tawa, tapi penuh dengan pemaknaan yang dalam ya. Dan saya kira semua sudah mendapatkan pencerahan dari apa yang disampaikan oleh Gus Muwafiq. Nah sekarang kami akan berikan kesempatan kepada para jemaah, jika ada yang ingin bertanya silahkan disampaikan langsung ke Gus Muwafiq. Silahkan Bapak dan Ibu para jemaah, apakah ada yang mau bertanya? Oke, oh ini ada sahabat saya, ada Bayu Oktara. Silahkan Mas Bayu. Terima kasih Kang Onal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Oktara. Izin bertanya Gus, dari tausiah yang disampaikan kan kita dapat gambaran manusia itu sebenarnya tempatnya salah dan hilaf ya Gus. Dengan segala keterbatasan dan kelemahannya, kadang-kadang tuh emang kita sulit untuk mendapatkan rasa qanaah atau rasa puas
rasa kecukupan gitu Gus. Jadinya kita insecure, pengen dapat apa yang orang punya. Nah tapi kan seperti Gus tadi sampaikan, kita harus bersyukur. La in syakartum la azidanakum. Nah bagaimana caranya mengubah itu tuh Gus? Dari insecure menjadi bersyukur. Mohon tipsnya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Bayu Oktara ya, bagaimana melahirkan rasa syukur? Cara paling gampang itu adalah lihat yang di bawah kita, jangan melihat yang di atas kita. Lihatlah apa yang kita miliki dan lihatlah apa yang dimiliki orang-orang di bawah kita. Itu hal yang paling sederhana. Tapi karena syukur itu sesungguhnya adalah sifat yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yang manusia sendiri memang tercetak dari material-material dunia. Yang material dunia itu adalah material-material yang memang susah untuk bersyukur. Jadi material dunia ini memang susah untuk bersyukur. Tangan ini material dunia, dia susah untuk bersyukur. Mata itu material dunia, dia susah untuk bersyukur. Sementara syukur itu adalah harapan hati untuk bisa menerima keadaan apapun yang diberikan oleh Allah. Harapan syukur itu pasti diharapkan oleh hati. Tapi struktur manusia itu adalah struktur yang memang susah untuk bersyukur. Maka syukur itu bisa dilatih. Cara melatihnya adalah bagaimana kita tidak melihat ke atas, tapi lihat kita yang di bawah kita. Kalau kita lihat orang naik mobil, kita sudah punya mobil, maka yang kita lihat adalah di bawahnya mobil ada orang naik motor, bawahnya lagi dan seterusnya. Itu tips atau cara yang paling sederhana. Tapi sesungguhnya karena syukur itu adalah pemberian Allah, maka kita berharap. Makanya syukur itu diminta kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah hambamu yang selalu bersyukur. Jadi pemberian Allah sesungguhnya. Makanya kita berharap selalu minta, jadikanlah hamba ini adalah orang yang bersyukur. Makanya kita jangan lupa kita minta, karena syukur itu given, syukur itu pemberian. Walaupun kita punya tips yang sedemikian banyak, kalau Allah tidak memberikan kita watak syukur, kita juga tidak akan menjadi hamba yang bersyukur. Maka selalulah kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah hambamu adalah hamba yang bersyukur. Itu. Alhamdulillah, itulah caranya bagaimana merubah insecure menjadi bersyukur. Baik, kesempatan berikutnya saya berikan kesempatan untuk yang mau bertanya lagi. Mungkin dari jemaah perempuan. Oh ada, silakan. Dimohon berdiri, perkenalkan siapa namanya dan langsung pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum Gus, perkenalkan nama saya Firza. Assalamualaikum juga Pak Menteri dan jajaran direksi lainnya. Saya izin bertanya. Sekarang ini di kehidupan modern, sosial media membuat kita mudah untuk melihat kehidupan orang lain dan akhirnya kita jadi membandingkan pencapaian orang lain dengan pencapaian kita. Nah, bagaimana kita sebagai manusia agar tetap percaya dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan satu lagi, bagaimana menurut Gus cara kita sebagai manusia dapat mengimbangi kemajuan teknologi agar tidak melampaui batas dari apa yang syariat Islam ajarkan? Terima kasih. Jadi kita ini memang masuk di sebuah zaman yang memang serba terbuka. Bahkan ditutup pun dibuka. Ini zaman ini. Karena media sosial sifatnya adalah membuka untuk eksis, untuk eksistensi diri. Nah, begitu kita melihat sesuatu yang terbangun untuk membangun eksistensi diri, maka sesungguhnya juga tidak salah kalau kemudian manusia juga menunjukkan eksistensinya.
berlomba-lomba untuk menunjukkan eksistensi kebaikannya, tidak ada masalah, lakukan. Karena memang manusia itu punya watak kompetisi, dan dunia menjadi seperti ini karena kompetisi. Semua bangsa punya kompetisinya masing-masing. Cuman kompetisinya harus mengukur diri. Seperti Indonesia boleh berkompetisi, tapi ukur. Jangan memaksakan diri berkompetisi dengan sepak bola. Kita nggak mungkin bisa mengalahkan orang Eropa yang tinggi. Kita nggak mungkin bisa berkompetisi dengan orang Eropa dalam hal basket. Tapi dengan yang lain mungkin kita bisa berkompetisi dengan kelereng misalnya, bisa. Dengan pingpong, dengan apa? Kita ini terbuka, dan kompetisi itu boleh. Bahkan mungkin agak sedikit kasar-kasar dikit juga boleh, namanya kompetisi. Gitu. Dan itu watak manusia. Kehidupan seperti ini adalah karena kompetisi. Jadi nggak ada salahnya. Dan kita menikmati kompetisi itu. Seperti juga bangun masjid. Kalau Pak Erik tidak pernah melihat masjid yang lain, mungkin juga nggak kepingin bangun masjid yang seperti ini. Ini adalah sesuatu kompetisi. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan nggak ada masalah. Misalnya kemudian terbersit, memang masjidku bagus, nggak apa-apa, karena memang bagus. Tapi yang tidak boleh, kalau nggak aku nggak, nah itu nggak boleh. Kalau bukan aku nggak. Tapi kalau cuma, oh bagus ini, alhamdulillah saya bisa bikin masjid bagus ini. Ya, nah itu tidak apa-apa, kompetisi seperti itu bisa. Nah, bagaimana kemudian kita mengontrol? Nah ini yang kemudian butuh, sebenarnya kita nggak bisa. Terus kemudian bagaimana kalau kita dengan melampaui ini dan tetap berada dalam ruang Islami? Itu bukan perdebatan mudah, karena membicarakan tentang konsep keislaman itu tidak bisa dengan digeneralisir menjadi satu, ini yang Islami, ini yang tidak. Nah hari ini aja kita bisa lihat betapa beberapa konsep yang ditawarkan orang merasa lebih Islami daripada yang lain. Ini kan hari ini banyak sekali yang kemudian memaksakan ini yang paling Islam, ini yang tidak. Ini gubernur yang paling Islam, ini yang tidak. Ini presiden yang paling Islam, ini yang tidak. Karena saking ini situasi-situasi seperti itu ini terjadi. Orang berdoa begini ngangkat tangan dibilang itu enggak Islami, yang Islami yang diem. Orang lagi berdoa pakai ini, berdoa dengan menggunakan cara-cara yang selama ini nggak dikenal, ini Islami, ini tidak. Pawang hujan dibilang ini nggak Islami, ini yang Islami. Nah ini jadi konsep ini memang bukan sesuatu konsep yang mudah. Ini bukan konsep yang mudah, yang nggak bisa digeneralisir. Tentang kerudung, ini yang paling Islami, ini yang tidak. Ini yang jilbab, ini yang hijab. Hari ini memang butuh pembelajaran, dan insya Allah nanti dengan terbukanya media-media sosial, orang akan punya pemahaman yang bagus dan semakin ke depan, bukan kemudian semakin mundur. Ini sebenarnya era keterbukaan, ini era pembelajaran yang luar biasa. Bisa. Yang jelas bahwa Islam itu apa? Syahadat. Islam itu apa? Sholat. Sudah. Islam itu apa? Zakat. Islam itu apa? Puasa. Islam itu apa? Haji. Dah, itu Islam. Sholat, ya sudah. Yang paling Islami itu apa? Rukuhnya yang merah, apa rukuhnya yang hitam? Itu nggak usah diperdebatkan. Mukenanya yang panjang, apa yang batik-batik? Nah itu perdebatannya di situ. Sholat itu apa? Pakai masjid. Apakah masjid yang lurus atau yang menceng? Nah itu yang nggak akan berhenti. Ya, haji, apakah kemudian haji ini yang ke Mekah ini kemudian pakai apa pendanaan bank atau pendanaan tabungan apa? Nah ini adalah mekanisme-mekanisme yang selama ini kemudian membuat kita ini berbeda-beda tentang mana yang syar'i dan mana yang bukan. Tapi semua manusia berusaha untuk syar'i. Apakah masjid yang syar'i itu masjid yang polos, nggak ada kaligrafinya?
Apakah masjid yang syar'i itu masjid yang ada kaligrafinya? Ini selama ini yang membuat kita ini berbeda paham dan berbeda pendapat tentang sesuatu. Selagi masih syahadat, masih sholat, masih zakat, masih puasa, masih haji, itu masih berada dalam ruang yang Islam. Berikutnya, saya berikan lagi kesempatan untuk bertanya. Silakan mungkin dari jemaah pria. Oke, silakan. Oh, dari sahabat saya ini, Cesar Gunawan. Silakan Cesar. Assalamualaikum Gus. Selamat malam Pak Erik. Salam sehat untuk kita semua. Saya Cesar Gunawan. Yang ingin saya tanyakan ke Gus adalah senada dengan apa yang baru saja disampaikan oleh teman kita, yaitu tentang sesuatu yang begitu dekat dan sangat mudah kita dapat, yaitu informasi. Informasi tapi yang ada di media sosial, Gus. Bagaimana cara kita bisa membuat filter atau saringan akan informasi yang begitu mudah, terutama tentang ajaran agama. Karena jujur saya pribadi, kalau suruh mengiyakan kadang bimbang, kadang dilema harus ngikutin ajaran A, informasi B, atau bagaimana. Kurang lebih seperti itu, Gus. Terima kasih, matur nuwun. Jadi sebenarnya agama dari dulu itu disampaikan oleh orang-orang yang punya otoritas. Hukum-hukum juga disampaikan oleh orang-orang yang punya otoritas, yaitu para ulama yang oleh orang Indonesia disebut sebagai kiai atau ustadz. Kemudian belajarlah dari situ. Belajarlah dari situ. Kemudian terkait dengan hukum-hukum ada otoritasnya. Ada yang punya otoritas. Nah, sekarang ini kemudian ada yang menganggap bahwa TikTok itu sumber hukum. Nah, ini yang masalah. Jadi di Indonesia itu ada otoritas-otoritas yang memang bisa dijadikan landasan. Kalau mau belajar, belajarlah kepada orang yang alim atau belajar langsung kepada seorang guru. Kalau mau terkait hukum, ada otoritas-otoritas atau lembaga-lembaga yang memang menangani hukum. Ada departemen agama, urusan pernikahan ada di departemen agama. Di paling rendah ada kantor urusan agama. Makanya kalau urusan pernikahan, datanglah ke kantor urusan agama. Maka seandainya kiai memberikan hukum, sesungguhnya kiai terkait dengan hukum pernikahan, kiai tidak punya otoritas. Akan tetapi boleh ditanya, tapi yang bisa memberikan otoritas adalah kantor urusan agama. Nah, sekarang ini dengan era medsos, orang tidak bisa membedakan mana yang punya otoritas pembelajaran, mana yang punya otoritas hukum. Sehingga kadang TikTok menjadi sumber hukum. Ini yang kadang TikTok menjadi sumber hukum. Saya tanya kemarin, kamu kok begitu? Kiai belajar dari TikTok. Ya. Nah, makanya ini, tapi ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Sebagai sebuah informasi itu boleh kita pakai, tapi lihat dulu otoritasnya. Apakah orang ini punya otoritas dalam artian dia bagian dari struktur besar atau tidak? Mungkin dia bagian dari Muhammadiyah, dia bagian dari Nahdlatul Ulama. Yang susah sekarang itu bukan bagian dari organisasi yang punya otoritas, tapi berada di media sosial secara freelance. Nah, yang freelance ini yang bikin masalah sering. Suka bikin hukum, ini haram, ini. Kalau kiai misalnya bikin hukum apakah rokok itu halal apa haram, kiai mikir. Karena kiai punya umat, santrinya di kampung-kampung masih nanam tembakau. Tapi sekarang banyak sekali yang freelance, umatnya subscribe. Dan umatnya like, dia jadi nggak punya tanggung jawab keumatan. Cuman karena ini mudah sebagai sebuah informasi. Makanya tadi saya sampaikan sama Pak Erik juga. Saya ini mungkin bisa belajar ilmu kedokteran. Saya bisa. Saya akan baca ilmu kedokteran dalam waktu 2 malam. Saya akan bisa. Dan mungkin saya masuk ruang ujian saya juga akan bisa jawab. Tapi ketika saya masuk ruang bedah, mati semua tak bedah. Situasinya itu kadang sekarang seperti itu. Banyak sekali kemudian karena medsos ini terbuka, tiba-tiba ada yang mendadak ustadz. Ada.
Ada yang mendadak Ustadz tiba-tiba membicarakan sesuatu yang sesuatu itu sebenarnya sudah dibicarakan oleh ulama-ulama dahulu, tapi di-recycling. Biasa karena recycling ini sebuah produk ya, dipaksakan masuk. Nah, agar pasar bisa menerima produk recycling, biasanya pasarnya dibikin ahistoris. Nah, inilah ciri-ciri black market. Nah, sekarang ini ada konsep besar black market religion, pasar gelap agama ada. Makanya hati-hati, lihat dulu ini di medsos ini, oh ini orang NU, oh ini orang Muhammadiyah, oh ini orang MTA, oh ini orang LDII. Tapi hati-hati zaman kalau audisi itu tidak ada hubungan dengan siapapun, oh berarti ini Ustadz freelance. Udah. Itu banyak. Nah itu yang kadang kemudian bikin hukum sesuka-sukanya, bikin ini, yang bikin pusing sampean itu nanti. Itu makanya gitulah. Kalau saya ini kebetulan jelek-jelek gini salah satu Surya NU. Jadi saya punya tanggung jawab keumatan. Jadi nggak bisa rokok haram gitulah. Terus gimana nanti yang nanam tembakau? Ini padahal hukum rokok tidak ada, misalnya nggak ada dasarnya. BUMN salah satunya kan rokok, rokok juga nggak ada. Nah inilah. Jadi medsos ini memang diisi semua. Ada yang tiba-tiba kemudian menjadi juru apa di situ yang memang tidak punya tanggung jawab apa-apa, mengisi media sosial gitu saja. Makanya banyak sekali kemudian ada ustadz ketika ditanya sumbernya dari mana, dari Google. Nah ya itu ya masalah. Iya, karena Google itu ditanya baik ya jawab, ditanya jelek ya jawab. Sampai nanya Google tentang arah masjid ya dijawab, arah lokasi perjudian juga dijawab dia. Sampai googling apa saja dijawab di situ. Jadi dia ini Syekhul Googli ini bisa menjawab apa saja. Nah itu hati-hati sampean, makanya tanya. Oh ketika saya ada di YouTube itu, saya punya tanggung jawab keumatan. Dan itu bagian dari pengajian-pengajian yang banyak bersama masyarakat. Itulah. Nah ini situasi ini yang, nah pasti nanti lama-lama juga akan tersaring kok. Wong ini situasi yang biasa. Jadi nanti kemudian lama-lama orang akan cerdas bermedsos. Ini kan belum 10 tahun tuh. Paling baru 5 tahun lah kenceng-kencengnya ini. Nanti lama-lama juga akan indah kok. Medsos akan indah pada akhirnya. Ya, terus. Saya akan kembali berikan kesempatan buat yang mau bertanya mungkin dari jemaah perempuan ada. Oh ada di depan saya. Silakan Mbak sebutkan nama, berdiri, lalu langsung ajukan pertanyaannya. Bismillah. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Gus. Gus, ada hadis Rasulullah yang berbunyi, sampaikanlah walau hanya satu ayat atau sampaikanlah walau pahit didengar. Cuma kadang ketika kita mau menasehati atau memberikan pendapat ke orang lain, tapi kitanya juga belum baik. Bolehkah Gus? Lalu bagaimana cara menyampaikan nasihat itu agar orang lain tidak tersinggung? Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesuatu yang memang sangat indah. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah sesuatu dariku ini walaupun satu ayat lah. Kalau masih punya satu ya jangan disampaikan dulu, pakai sendiri dulu aja. Orang baru punya satu ya pakai sendiri dulu aja. Jangan keburu-keburu disampaikan nanti habis. Jadi kalau masih baru punya satu itu pakai dulu aja sendiri, dirasakan ini sambil cari yang ayat kedua, ayat ketiga. Nanti kalau sudah komplit ya, karena mengajak dengan satu ayat itu ya nanti kehidupan itu kan nggak berdiri sendiri. Jadi tahu bab makan itu, tahu bab makan, maka kemudian marilah kita berdoa dengan cara Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makanan harus halal ya. Terus lama-lama begitu ada yang mikir ketika orang makan ini di warung itu, ini cara nyembelihnya gimana? Ini halal apa haram? Dia belum tahu dalilnya halal haram. Nanti pusing itu malam-malam bulat. Jadi kalau masih punya satu ya dipakai sendiri aja. Semoga aja cukup. Nah itu satu ayat itu kamu pakai, insya Allah masuk surga itu kalau udah gitu. Dan sampai kemudian satu dipakai ini. Kenapa? Karena ud'u ila sabili rabbika itu bil hikmah. Bil hikmah. Hikmah itu suatu yang luar biasa. Laku batin dan laku
teks itu komplit. Itu berat itu sudah kalau di situ, kalau sudah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Oh itu berat itu sudah kalau itu. Nah jadi makanya kalau masih baru punya satu ya pakai sendiri aja lah, baru kemudian nanti daripada nanti bingung nyari yang kedua, bingung nyari yang ya, dalam hari ini, karena sebenarnya maksudnya bukan seperti itu dulu. Dulu tuh nggak seperti itu. Jadi sampaikanlah walau satu ayat. Jadi orang menyampaikan kepada orang satu ayat. Tapi sekarang kan kebalik situasinya. Baru satu ayat dia punya, sudah ngajak yang lain. Nah itu yang sering menjadi masalah. Sesungguhnya maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah sampaikan kepada orang walaupun satu ayat. Misalnya kayak perempuan yang nggak bisa baca Quran setiap hari, bisanya cuma nun, ya sampaikanlah kalau panggil suamimu jawab nun, itu satu ayat. Atau kemudian diajari satu ayat Bismillahirrahmanirrahim, maka kalau kamu megang sesuatu, melakukan apapun, mulai dengan Bismillah. Tapi kalau misalnya kemudian kita baru satu, ya jangan ajak yang lain dulu. Ya gitu Mbak ya. Turnuun. Itulah jawaban dari Gus Muwafiq terkait pertanyaan yang tadi disampaikan. Saya masih akan berikan satu lagi kesempatan buat yang mau bertanya, mungkin dari jemaah laki-laki. Silahkan, oh ini ada sahabat saya juga, Kemal Mohtar. Silahkan Kemal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gus, selamat malam Pak Erick Thohir. Pertanyaan saya mengenai sedekah Gus. Jadi yang saya tahu selama saya hidup dan saya banyak dikasih tahu oleh orang lain dan termasuk orang tua saya adalah ketika kita bersedekah, kita boleh mengharapkan sesuatu berlipat ganda. Tapi akhir-akhir ini balik lagi di sosial media, saya menemukan banyak kalimat yang katanya kita tidak boleh mengharapkan sesuatu dari perbuatan baik atau sedekah yang kita lakukan. Nah, saya pengen tahu pendapat dari Gus bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam. Jadi bersedekah itu adalah memberikan sesuatu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi dari apa yang kita memiliki ini kita infakkan. Nah ketika infak itu memang ada yang namanya tanggung jawab. Nah yang namanya tanggung jawab itu zakat. Ya, sudah zakat ini tanggung jawab kita keluarkan. Nah ada yang namanya sedekah itu bukan sesuatu yang wajib. Nah sesuatu yang tidak wajib itulah yang kemudian orang kadang dari situ pengen mendapatkan kelipatannya. Boleh apa tidak? Ya boleh aja, wong berharapnya kepada Allah. Kepada Allah itu apa yang nggak boleh sih? Boleh aja semua. Sampean mengharapkan kirim surat terus habis itu diterima punya istri cantik, itu kan juga berharap. Terus kemudian ada yang puasa 3 hari 3 malam berharap naik jabatan, boleh. Sedekah kalau tiba-tiba pengen mendapatkan berlipat ganda, boleh aja. Tapi jangan paksa Allah, itu aja. Urusan dikasih apa tidak itu urusannya Allah. Kalau manusia boleh aja berharap, apa aja boleh kok. Wong nggak modal aja berharap itu boleh. Cuman gini tak berharap, ya Allah, aku minta ya Allah istri yang cantik, boleh. Nggak modal, cuman modal ngangkat tangan aja kok itu. Apalagi yang mengeluarkan harta, boleh. Cuman jangan paksa Allah. Jangan kamu kira dengan kamu melakukan itu kamu paksa Allah untuk nuruti kamu, jangan. Memang yang Allah itu kamu apa? Allah. Itu jadi doa itu boleh aja, apa aja boleh. Berharap kepada Allah itu boleh. Tapi kembalikan bahwa terserah Allah mau kasih iya atau tidak. Karena apa? Jangan bergantung kepada amal kita untuk memaksa Allah, bahwa amal itu ya kewajiban kita aja. Sedekah itu adalah hal yang harus dilakukan oleh orang yang punya uang. Ibadah itu dilakukan oleh seorang hamba. Makanya dalam satu kitab hikam yang pertama kali dijelaskan, min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Jadi orang yang terlalu banyak bergantung kepada amalnya, itu adalah tanda-tanda orang itu akan berkurang pengharapannya kepada Allah. Dia lebih bergantung kepada amalnya bukan kepada Allahnya. Nah itu makanya ada orang terus kemudian memaksa dengan amal seolah-olah dia akan bisa memaksa
Allah. Akhirnya dengan amal dia merasa bisa masuk surga. Akhirnya bahwa surga itu ditentukan oleh amal. Padahal surga itu ditentukan terserah Allah. Ini cara-cara dasar berpikir seperti ini. Dan itu ada di dalam tradisi pesantren, diajari ngaji kitab namanya kitab hikam. Kitab hikam itu yang nulis Ibnu Athaillah As-Sakandari. Itu ada. Jadi nggak apa-apa, boleh aja. Boleh, tapi jangan paksa Allah gitu aja. Gitu. Jangan paksa Allah. Jadi Allah, enggak ya Allah kalau enggak ini awas gitu, jangan. Nah, sekarang gitu kan. Makanya kalau mau sedikit agak serius bareng-bareng, jadi jangan sendirian. Nah sekarang orang itu mau maksa Allah sendiri-sendiri. Makanya kiai itu kalau dulu punya hajat besar bareng-bareng. Jadi nggak sendirian, biar pantas. Makanya terus kalau doa bareng-bareng sak masjid itu Bismillahirrahmanirrahim, yang lain amin, amin gitu. Nah itu sebenarnya cara-cara agar pantas ketika minta bareng amin. Kalau kecapean amin gitu. Sama sholawat juga doa. Tapi biar dilihat Allah bareng-bareng sholawatan gitu. Sampai kemudian ada gagang pancing begini-begini, ada apa, itu kan ada spanduk, ada apa. Itu sebenarnya dalam rangka apa? Dalam rangka adalah kebersamaan kita itu diharapkan dilihat oleh Allah. Jadi minta boleh, jangan paksa Allah ya. Karena lalu langsung kita kemudian merasa bahwa dengan amal kita ini akan mendapatkan dari Allah, maka kita lebih banyak bergantung kepada amal, bahwa kita lupa pada Allah, bahwa kita sampai ke sana itu terserah Allah, bukan karena kendaraan kita. Terunun.